Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Reaksi E2, saya memperlihatkan bagaimana basa yang kuat dan semua terjadi simultan. Suatu basa yang kuat bisa menangkap hidrogen dari karbon di sini, dan dia hanya menangkap proton saja. Dia tidak mengambil hidrogen dan elektron, kemudian elektron tersebut masuk ke karbon ini di sini, kemudian dia membakar karbon tersebut memberikan elektron yang membentuk ikatan dengan klorin untuk pergi bersama klorin. Ini semua terjadi bersamaan, klorida tereliminasi. Sekarang satu hal yang mungkin muncul di kepala Anda adalah kenapa saya memilih hidrogen ini, kenapa saya memilih hidrogen ini, kenapa saya tidak memilih hidrogen yang di sana, dan saya akan mengenalkan Anda sedikit terminologi, kemudian saya akan mengenalkan Anda pada satu aturan, kemudian saya akan menyampaikan sedikit tentang mengapa orang berpikir aturan ini berhasil. Jadi secara umum karbon yang memiliki kelompok fungsional adalah karbon alfa. Jadi biar saya beri label. Karbon di sini adalah karbon alfa, dan supaya mendapatkan reaksi E2 dalam kasus ini, ketika membuat video reaksi E2, namun sebenarnya aturan akan berlaku juga untuk reaksi S1. Namun untuk mendapatkan reaksi E2, hidrogen harus tergesek dari sebuah karbon beta, dan karbon beta hanyalah karbon yang jauh dari karbon alfa. Jadi ini adalah karbon beta, dan ini juga karbon beta, maka sangat wajar orang akan berpikir seperti itu ya, saya bisa menggesernya dari sana itu, atau saya bisa menggesernya dari sana. Mari kita pikirkan tentang reaksi ini, mari kita gambar supaya Anda bisa membayangkannya lebih baik. Jadi di sini kita menggesernya dari beta karbon ini. Biar saya gambar ulang reaksi dari mana saya menggesernya. Karbon beta yang lain, saya ingin kedua reaksi pada layar pada waktu bersamaan. Biar saya gambar metoksida di kita. Jadi kita punya oksigen terikat pada CH3 pada kelompok metil. Oksigen yang memiliki 7 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akan saya buat yang ketujuh, yang akan terikat dengan hidrogen. Saya buat dengan warna hijau. Daripada menyerang hidrogen itu atau mengambil proton, saya bilang karena dia tidak membawa elektron, dia melakukannya pada yang satu ini. Jadi dia lakukan adalah dia mengambil proton dan mengikatnya dengan proton hidrogen itu, kemudian proton hidrogen atau elektron hidrogen bisa kemudian terambil oleh molekul ini. Jadi kemudian dia pergi ke karbon alfa untuk membentuk ikatan ganda. Ikatan ganda antara karbon beta ini dan karbon alfa. Dan sekarang karbon alfa ini mendapat elektron dan dia tidak membutuhkan lagi elektron yang terikat dengan kelompok kloro, maka itu menjadi milik klorin untuk membentuk klorida. Dia sudah membelitnya. Dan sekarang setelah klorin sudah jauh lebih elektronegatif, dia sudah membelitnya. Sekarang dia pergi ke sana, dan sekarang setelah semua selesai, produk kita seperti ini. Jadi kita masih memiliki metanol seperti yang kita punya dalam reaksi awal karena dia mengambil hidrogen ini. Biar saya gambar. Jadi Anda punya OCH3. Biar saya gambar semuanya, Anda punya pasangan yang itu di situ, Anda punya pasangan yang ini di sini, kemudian Anda punya elektron ungu ini, sedang dia terikat dengan elektron hijau ini yang sekarang ada pada hidrogen. Jadi sekarang dia terikat dengan elektron hijau ini yang sudah diberikan pada hidrogen. Oh, pastikan kita tidak lupa oksigen di sini memiliki 7 elektron valensi. Jadi dia memiliki muatan negatif, oksigen netral akan memiliki 6. Jadi ini memiliki muatan negatif, tapi sekarang ketika dia memberikan elektronnya ke hidrogen ini, dia sekarang memiliki muatan netral. Sekarang dia adalah metanol. Tepat seperti yang kita lihat pada saat pertama kali belajar mengenai reaksi S1, kita juga tahu kelompok kloro, dia mengambil elektron itu, sekarang dia adalah anion klorida. Biar saya gambarkan itu. Dan itu persis sama dalam video pertama reaksi S1. Jadi sekarang ini adalah anion klorida. Dia sudah mengambil elektron orange ini. Biar saya buat dalam warna orange, dia sudah mengambil elektron orange ini, jadi dia sekarang memiliki muatan negatif. Anda bisa membayangkan bahwa muatan negatif tersebut ditransfer dalam metoksida ke anion klorida. Dan sekarang yang berbeda kali ini adalah bahwa ikatan ganda tersebut sekarang berada di antara karbon 1 dan karbon 2, bukan di antara karbon 2 dan karbon 3. Jadi sekarang dia akan terlihat seperti ini.
Jadi sekarang hasil dari produk ini, jika reaksi terjadi seperti ini akan terlihat seperti ini. Kita punya karbon ini di sini. Ini mengikat kedua hidrogen. Sekarang dia punya ikatan ganda dengan karbon ini. Dia punya ikatan ganda dan saya akan buat ikatan kedua. Saya akan buat ikatan pi dari ikatan ganda dengan warna ungu di situ. Saya anggap itu adalah ikatan pi, itu adalah bentuk ikatan ganda yang baru, dan sekarang karbon ini merupakan karbon alfa. Di sebelah sini adalah karbon alfa. Dia terikat pada satu hidrogen, kemudian biar saya gambarkan yang lainnya. Jadi Anda punya satu karbon, dia terikat pada hidrogen 3. Kita bisa menuliskannya sebagai CH3 jika saya mau. Mereka terikat pada dua hidrogen dan selesai. Jadi tidak seperti yang kita lihat dalam video pertama. Reaksi E2 bukannya membentuk but 2N, sekarang kita punya ini masih 1, 2, 3, 4 karbon, jadi ini masih but, tapi ikatan gandanya pada satu karbon. Kita bisa mulai 1, 2, 3, 4, jadi kita bisa menyebutnya but 1N atau 1 butana sama saja. Jadi mari kita sebut ini 1 but N. Jadi pertanyaannya adalah yang mana yang lebih mungkin terjadi, apakah keduanya, apakah salah satu terjadi tidak proporsional, dan jawabannya adalah ya salah satu terjadi secara tidak proporsional. Yang ini adalah produk dominan jika Anda akan melakukan reaksi ini dan Anda akan menganalisa dalam gelas kimia atau dimanapun Anda akan melakukan reaksi yang Anda sering lihat disebut produk mayoritas. Mayoritas yang besar akan merupakan but 2N bukan but 1N. Mungkin Anda melihat sangat-sangat sedikit dan pertanyaannya mengapa atau bahkan bagaimana Anda menentukannya atau bagaimana Anda memprediksinya, dan untuk memprediksinya ada sesuatu yang disebut hukum Zaitsev. Dan saya yakin saya salah mengucapkannya, jadi biar saya tuliskan jadi hukum Zaitsev. Dan ini semacam analogi terhadap hukum Markovnikov tapi untuk reaksi eliminasi. Jika Anda berpikir tentang ini, reaksi adisi yang pernah kita lakukan di banyak video lalu adalah kebaikan dari reaksi eliminasi. Dalam reaksi adisi, kita menambahkan kelompok Rolo. Dan dari eliminasi kita mencabutnya, maka hukum Zaitsev adalah semacam analogi untuk hukum Markovnikov. Pertama-tama saya akan menjelaskan hukumnya, kemudian kita bisa memikirkan sedikit mengenai kenapa hukum ini berlaku. Juri tidak keluar soal ini. Mereka pikir mereka tahu kenapa ini berlaku, tapi mereka tidak yakin 100%. Jadi hukum Zaitsev mengatakan karbon yang akan kehilangan hidrogen adalah karbon yang memiliki hidrogen lebih sedikit. Jadi biar saya tuliskan di sini, karbon lebih cenderung kehilangan hidrogen adalah, saya bilang proton hidrogen, karena dia menjaga elektron diam adalah yang memiliki lebih sedikit hidrogen. Jadi jika Anda lihat reaksi di sini, kita punya karbon alfa, baik karbon beta yang ini atau karbon beta yang ini bisa kehilangan hidrogennya. Yang satu ini memiliki 3 hidrogen, yang ini hanya memiliki 2. Jadi hukum Zaitsev mengatakan bahwa hidrogennya atau sebenarnya proton yang lebih memungkinkan bereaksi dengan basa. Anda hampir bisa melihatnya karena ini adalah proton yang lebih asam. Ini adalah buah yang bergantung lebih rendah untuk basa kuat bisa menangkapnya. Sekarang pertanyaan yang lebih menarik dan merupakan hukum yang cukup mudah untuk diikuti. Dan jika mereka keduanya memiliki jumlah yang sama, maka Anda akan melihat produk yang seimbang tergantung pada sisi mana yang dia dapat. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa ini terjadi, dan di sini sesuatu yang disebut hyperconjunction mulai berlaku. Saya tidak akan mendetail soal ini. Mekanisme kuantumnya dan hyperconjunction adalah gagasan bahwa fakta, jadi kita bilang yang memiliki lebih sedikit hidrogen adalah yang lebih mungkin kehilangan atau yang lebih memiliki sedikit hidrogen adalah lebih memungkinkan kehilangan proton hidrogen. Namun yang lebih sedikit hidrogen adalah juga terikat ke banyak karbon. Orang yang terikat ke satu karbon di luar karbon alfa, dia sebenarnya terikat pada 2 karbon alfa dan karbon ini, dan yang ini hanya terikat pada karbon alfa. Dan hyperconjunction adalah gagasan bahwa bukan karbon beta tapi karbon lebih yang membantu menstabilkan ikatan ganda yang nantinya terbentuk. Saya hampir berpikir Anda punya lebih banyak elektron di sini karena karbon memiliki lebih banyak elektron untuk ditawarkan pada hidrogen. Di ujung hari, orang ini cenderung mampu untuk menyumbangkan elektron untuk membentuk dari sisi lengan
kanan untuk membuat ikatan ganda daripada sisi lengan kiri. Saya tidak terlalu detail mengenai hyperconjunction, namun itu berdasarkan gagasan bahwa ikatan ganda yang lebih stabil akan terbentuk jika kita memiliki karbon lain dekat ikatan ganda. Sekarang cara lain untuk memikirkannya adalah melihat produknya. Jadi kita melihat atau hukum Zaitsev mengatakan bahwa boot 2N adalah lebih menyerupai bentuk daripada boot 1N. Dan jika Anda lihat boot 1N, kita bisa tulis ulang di sini, kita bisa menggambar ikatan gandanya seperti ini. Karbon ini adalah yang semula karbon alfa, kita menggambar karbon di sini. Kemudian dia terikat ke satu hidrogen, dia terikat pada hidrogen yang ini, kemudian dia terikat hanya pada satu rantai karbon, kita tulis R saja di situ, kemudian orang ini hanya terikat pada dua hidrogen. Ini bukanlah boot N. Saya tulis R di sini, tapi ini adalah bagaimana dia bisa direpresentasikan. Sekarang boot 2N-nya jika kita mau menggambarkannya di sini akan seperti ini. Kita bisa menyebutnya R primer. Ini hanya sebuah rantai karbon, kemudian kita bisa menyebutnya R primer-primer. Ini bahkan bukan sebuah rantai. Ini hanya satu karbon. Tapi jika kita menyebutnya itu, maka boot 2N biar saya gambarkan di sini, di mana saya lebih mantap, boot 2N akan seperti ini. Anda memiliki ikatan ganda karbon-karbon. Sekarang karbon sebelah kiri terikat pada satu hidrogen yang disitu pada R primer, dan karbon sebelah kiri terikat pada hidrogen dan R primer-primer. Jadi dia terikat pada satu hidrogen dan R primer-primer. Yang saya lakukan di sini biar saya lihat bisakah semua masuk dalam layar yang sama. Saya gambar ulang saja dan buat abstrak saja rantainya sebagaimana dia menjauh dari ikatan ganda. Dan berhasil, jadi kita bisa melihatnya seperti ini. Kita bisa hanya melihat ikatan ganda semacam sebagai perhatian fokus kita dan memikirkan tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Di sini untuk boot 1N, dan kita sudah mengatakan ini adalah produk yang lebih sedikit, jadi ini adalah produk yang lebih besar. Ini adalah yang lebih besar atau produk dominan. Pada produk yang sedikit, jika kita melepas ikatan gandanya, kita hanya memiliki satu kelompok alkil di situ, R yang itu di situ. Dan di sini kita punya dua, kita mengatakan bahwa ini lebih tersubstitusi, dan saat kita mengatakan tersubstitusi, Anda membayangkan bahwa Anda menggantikan hidrogen dengan rantai karbon dengan kelompok alkil. Jadi yang satu di sini lebih tersubstitusi, dan hyperconjunction begitu gagasannya adalah bahwa rantai karbon yang ini yang dekat dengan ikatan membantu menstabilkannya. Beberapa elektron sigma mereka dan orbital sigma ada di sana untuk membantu menstabilkan orbital p. Dan sekarang ini melibatkan mekanik kuantum dan semuanya. Jadi ini sedikit Anda tahu dunia tidak 100% bersih, dimana jelas itu mekanismenya. Meskipun orang-orang sudah menjalankan eksperimen dan mereka tahu bahwa semakin banyak produk tersubstitusi yang Anda lihat, lebih sebagai kebalikan dan lebih sedikit yang tergantikan. Dan itu semua datang dari hukum Zaitsev. Jadi semoga Anda setidaknya paham hukum Zaitsev. Hyperconjunction itu adalah konsep yang lebih dalam lagi. Anda tahu juri bahkan tidak yakin itu adalah keyakinan dari hukum Zaitsev berlaku, namun hukum sendiri itu sederhana. Jika Anda mencoba memilih antara dua karbon beta, yang akan kehilangan hidrogen adalah yang sudah memiliki hidrogen murni atau yang terikat pada lebih banyak karbon, dan ini benar. Saya gambarkan, semua yang kita fokuskan sekarang adalah reaksi E2, namun itu sama benarnya dalam reaksi E1. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.